Lalu di tanggal 21, perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi jeans 20. Jadi kita harus ke faktur pembelian dulu ya teman-teman ya. Oke, kita keluarkan saja, kita akan ke faktur pembelian. Oke, di sini untuk pemasoknya yaitu umum. Tanggal berapa transaksinya? Tanggal 21, 2023. Seperti ini. Kita akan masukkan jeans. Berapa jeansnya? 20. Harganya berapa? Oke. Barang dimasukkan ke gudang store. Dan nama fakturnya ini. Oke. 100.000. Oke. Sudah otomatis ya teman-teman. Kita lanjutkan saja. Lalu di sini ada nomor faktur nih teman-teman. Ternyata itu ini 12667. Kita masukkan dulu nomor fakturnya. Apakah ada pengiriman? Tidak ada sepertinya. Di tanggal 21 ya. Oke, tidak ada pemasok umum. Oke, sudah. Lalu kita akan lanjut ke proses pembayaran karena ini langsung membayar ya, teman. Oke, sudah. Kita akan pilih banknya yaitu Bank Mandiri. Lalu untuk nilai pembayarannya karena dia melunasi jadi totalnya ini saja 2.200.000. Coba kita cek apakah benar. 2.220.000 dengan tanggalnya yaitu 21 juga. 2023. Sudah, coba kita cek mau tunai benar. Oke, kita langsung save saja. Oke, lanjut. Tanggal 22. Tanggal 22 perusahaan membuat PO kepada Pasifik Indonesia dengan detail sebagai berikut. Nah, ada info nih. Tanggal diharapkan dapat diterima tanggal 23. Atas pembelian ini perusahaan memberikan DP sebesar 2 juta. Dengan nomor faktur DP 1819, DP dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR. Oke. Kita harus bikin faktur dulu teman-teman. Bukan faktur, maksud saya pesanan pembelian. Kemana? Oke, kita akan ke pesanan pembelian. Coba kita lihat. Oke. Kita lihat di tanggal 22 ini. Pada Pasifik Indonesia. Tanggalnya 22/2023 ya. Sudah. Apa saja barangnya yaitu jeans 20. Jeansnya 20 dengan harga 95.000. Apakah, sebentar, apakah di sini ada ketentuan gudang diambil dari mana? Tidak ada ya. Tidak ada. Kita lanjutkan saja. Oke, kita save. Lalu selanjutnya adalah flat shoes. Oke, berapa barangnya? 30 dengan harga 98.000. Oke, sudah. Bisa kita klik lanjut saja. Oke, sudah ya teman-teman. Kita lihat untuk nomor fakturnya tidak ada. Tanggal pengirimannya diharapkan dia dapat diterima 23 Januari. Oke, kita ganti dulu. 23. Setelah itu tidak ada ya.
Pengirimannya tidak dicantumkan juga. Kita langsung saja ke uang muka. Oh, ternyata alamat harus diisi, teman-teman. Oke, saya nggak tahu, maaf. Oh iya, dia centang merah ya. Oke, kita langsung saja. Karena di sini ada uang muka, teman-teman. Kita langsung klik saja uang muka. Oke, uang mukanya berapa? Dia pakainya 2 juta dengan PPN. Oke, kita ganti dulu. Sudah, sudah 2 juta. Lalu di sini adalah nomor fakturnya. Nomor fakturnya berapa? DP/1819 gitu. Ctrl C saja. Setelah itu kita cek lagi apakah ada yang kurang dan ini tanggalnya diganti pada tanggal 22/01/2023 teman-teman. Oke, sudah. Transfernya. Oke. Ini untuk transfer uang muka ya. Sudah. Sudah selesai, kita proses lagi ke pembayaran uang muka tersebut. Jadi yang kita bayar itu yang uang muka ini tadi, teman-teman. Banknya apa? Bank Mandiri, IDR. Berapa? Ya 2 juta itu. Tanggal bayarnya juga sama. 22 ya itu dia. Iya, 22. Salah. 22/01/2023. Coba kita cek lagi. Ini kita pakai transfer bank. Oke. Dibayarkan melalui transfer Bank Mandiri IDR. Hanya Bank Mandiri IDR ya, teman-teman. Nggak perlu pakai. Oke. Pembelian. Apakah DP ini hanya ini sih. Tapi kalau dia ada rekening bank sendiri, untuk Pasifik ya sudah kita pakai transfer Bank Mandiri ini aja. Sudah ya? Kita save kan? Lumayan. Apakah muncul? Oke, muncul. Sudah. Sekarang tanggal 23, perusahaan menerima barang yang dipesan. Oke. Kita akan ke penerimaan pemesanan tanggal 23. Sudah, kita akan ke penerimaan nih. Pemasoknya siapa? Pasifik tadi, teman-teman. Terus ini diganti tanggal 23/2023. Oke. Nomor terimanya berapa? Nomor terimanya di sini 6675. Coba kita ambil ya dari pesanan tadi apa saja gitu kan. Ternyata hanya jeans saja, 20 pieces tadi. Oke, sudah. Kita lanjut lagi. Apakah oke? Tidak ada ya? Oh, menggunakan mobil box. Oke. Pengirimannya menggunakan mobil box ya. Sudah? Sudah selesai. Kita save saja. Oke, lanjut. Di tanggal 24 Januari, perusahaan menerima sisa barang yang dipesan dari Pasifik Indonesia pada tanggal 22 Januari. Oh, masih di penerimaan barang nih, teman-teman. Oke, Pasifik nih, Pasifik lagi. Tapi tanggalnya beda karena di hari yang berbeda juga diterimanya. Nomor terimanya berapa nih? 6690. Oke. Oke, kita ambil ya dari pesanan. Kita klik kaca pembesar. Oke, sudah. Oke. Sisanya kan tadi 30 ya yang flat shoes ini. Kita terima. Oke, sudah. Kita coba. Nanti untuk pengirimannya pakai mobil box ternyata teman-teman. Oke, sudah. Untuk tanggalnya tidak usah diganti karena otomatis dari faktur sebelumnya. Kita save saja. Oke, kita coba cek apakah ada tanggal yang salah mungkin ya kan.
Enggak, ternyata enggak. Oke. Tanggal 25 Januari, perusahaan menerima tagihan atas barang yang diterima dari Pasifik Indonesia pada tanggal 23-24 Januari dengan faktur itu. Oke. Dia baru menerima tagihan doang ya, guys. Dan tidak ada pembayaran di sini. Jadi cuma menerima tagihan tok sama barang doang. Oke. Oke, kita lanjut berarti ya. Kita akan ke faktur pembelian ini, penerimaan bisa di close. Oke, faktur pembelian. Lagi Pasifik lagi ya teman-teman ya. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 25. Oke, ini dulu. Bentar. Tanggal 25, 2023. Oke, lanjut. Kita ambil dari mana ini? Dari penerimaan. Oke, yang mana yang diambil? Yang 23 dan 24. Yang which is tadi. Berarti dua-duanya yang diambil. Oke, kita ambil. Oke, kita ambil semuanya. Kita lanjut. Lalu apa selanjutnya teman-teman? Jangan lupa nomor faktur. Nomor fakturnya apa? Ini dia, INV Sentra 123. Ini tidak ada pembayaran kan? Oke, nggak ada teman-teman. Oke, oke, tanggal fakturnya tidak usah diisi. Coba kita cek. Di sini nggak ada. Oke, di sini ada uang muka yang tadi ya. Oke, sudah. Kita bisa langsung save saja. Tanggal 25. Oke, bisa kita save saja. Lanjut. Oke, udah dapat notif biru. Kita kalau udah dapat notif biru itu berarti yang kita kerjakan tuh udah benar teman-teman gitu ya. Seharusnya. Tanggal 26 Januari 2023, perusahaan melakukan pembelian kepada CV Wijaya Kusuma, di mana pada pembelian ini perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu. Kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Nah, oke. Kayak tadi ya. Jadi faktur kita itu melunasi dulu, baru kita akan dapat faktur. Kayak kasus-kasus sebelumnya. Nah, di sini kita baca lagi nih. Nomor faktur pembeliannya Wijaya 2023 908. Perusahaan mendapatkan diskon ternyata 1.250.000. Perusahaan melakukan pembayaran dengan menggunakan cek Bank Mandiri IDR dengan nomor cek itu dengan jatuh tempo 6 Februari. Barang baru akan diterima tanggal 27. Oke, 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 oke. Sudah ya? Oke, ini ada notes nih ternyata. Yaitu aktifkan fitur pembelian bagian di muka. Kita sudah mengaktifkannya tadi, jadi kita bisa langsung ke faktur pembelian. Kita pilih pemasok, CV Wijaya ternyata. Tanggal berapa? Tanggal 26. Oke, sudah. Lanjut. Habis itu apa ini fakturnya yang dibeli? Yaitu jeans, harganya 50. Oh, sorry. Jeans. Oke. Harganya berapa? 50. Kok harganya 50? Kuantitasnya berapa? 50. Harganya berapa? 110. Nah, apakah dapat diskon? Belum ya. Itu kalau dari situ tadi diskon keseluruhan, pantofel. Berapa juga? 50 juga. Harganya berapa? 110 juga. Oke, lanjut. Kita klik aja. Apa nih? Kok tiba-tiba menunggu nih? Hmm, kan? Begini nih kadang. Ya udahlah, nggak apa. It's okay. Oke, lanjut. Pantofel. Berapa? 50. Harganya berapa? 110. Dah, kita klik aja. Kita lanjutkan. Selanjutnya apa? T-shirt 50 dengan harga 85.
Eh, ini ya t-shirt doang ya. Hmm, berapa nih? Kuantitasnya 50 ternyata. 50. Ininya 85.000. Dah, kita lanjutkan. Oke, ini ya. Ini total keseluruhan. Nah, ternyata di sini dia, oh, sebentar. Sebentar, kita hapus dulu, teman-teman. Enggak. Gila gitu ya. Kita hapus dulu. Hmm. Oke, ini CV Wijaya ya, tanggal 26. Ingat bahwa ini itu dia melunasi terlebih dahulu. Jadi kita centang dulu ini. Yang mendahului terima barang di tanggal 26. Ya, baru nanti fakturnya datang. Jadi tanggal 26-nya harus dicentang dulu baru masukin ini barangnya gitu ya. Nah, nomor fakturnya apa teman-teman? Ini dia Wijaya 906. Oke, kita bisa masukin di sini. Pertama adalah jeans ya, kalau nggak salah. Berapa harganya? Serat. Kuantitas, kuantitasnya 50 teman-teman. Harganya 110. Oke, kita klik sembarang. Oke, muncul. Eh, bentar ya. Kadang tuh gini teman-teman, kalau wifi-nya dia nggak terlalu kenceng, dia tuh akan kayak gini, tiba-tiba error kemana-kemana gitu loh. Oke, 110. Untuk gudangnya nggak ada ya? Apakah ada? Tidak ada. Oke, gudangnya tidak ada. Jadi kita lanjutkan saja. Pantofel, ini juga 50 kuantitasnya. Harganya berapa? 110. Oke, kita cek. Oke, kita lanjut lagi. Apalagi teman-teman, ternyata ada t-shirt. Oke, t-shirt berapa? 50 juga, tapi harganya 85.000. 85.000. Oke, kita lanjut saja. Oh, ternyata ada diskon nih teman-teman di sini. Diskon faktur 1.250.000. Kita bisa masukin sini diskonnya. Oke, seperti ini. Lalu, coba kita lihat lagi. Perusahaan melakukan pembayaran. Oh, ini berarti bisa langsung dibayar ya, teman. Oke. Kita bisa langsung proses pembayaran. Kita pilih pemasok. Oke, oke, sudah. Kita pakai Bank Mandiri. Nilai pembayarannya sama ya, 15.540 karena sudah terdapat diskon di sini. Bisa dicek ya. Dari totalnya tadi 15.540. Nomor ceknya berapa? Ini dia, kita pakai cek ternyata. Berapa ceknya? Itu adalah GR 7878. Tanggal ceknya sampai jatuh tempo tanggal berapa? 6 Februari 2023. Eh, sudah? Oh, tanggal bayarnya jangan lupa. Ya, kebiasaan terkadang tanggal ininya loh, yang agak-agak nih.
26. Oke. Sudah? Kita bisa save? Oke. Sudah. Lanjut lagi, teman-teman. Tanggal 27. Perusahaan menerima barang atas pembelian CV Wijaya Kusuma pada tanggal 26 dengan menggunakan mobil box dan barang dimasukkan ke gudang store. Oke, kita ke penerimaan lagi, teman-teman. Oke, kita ke pembelian. Ini kalian kalau nggak nonton, parah sih. Udah sangat-sangat effort nih. Nggak bercanda, teman. Oke, kita akan ke penerimaan barang nih. Apa nih selanjutnya berarti? Kita lihat pemasok, CV Wijaya. Tenggatnya tanggal 27.01.2023. Nomor terimanya apa nih? 7780. Kita lihat, kita ambil dari mana? Ambil dari pesanan dong. Tadi kan kita memesan. Loh, kok nggak ada? Kita baru ingat kalau kita dari... Oh, sebentar. Oh, salah, salah, salah. Kita ambil dari tagihan di muka. Berapa, teman-teman? Ini dia. Yang tadi ya, tagihan di muka. Kita baru ingat bahwa kita tuh udah bayar dulu, gitu kan. Nah, oke. Sudah. Bukan dari pesanan. Ingat. Lalu kita ubah dulu nih. Tadi kan nggak ada tuh. Kita pas input gudangnya. Kita ganti dulu semuanya ke store. Nah, kita ubah. Udah. Coba kita cek tanggal kirimnya. Apakah ada ini ya? Nggak ada ya. Tapi dia pakai mobil box. Oke. Bisa aja sih tanggal kirimnya diganti. Tapi di sini karena nggak ada ya. Jadi saya nggak masukin gitu loh teman-teman. Oh, oh ternyata ada. Kita lupa nggak masukin guys. Nah, dah. Kita save. Lanjut. Tanggal 2. Perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum. Dengan informasi sebagai berikut, Twitter, atas pembelian ini perusahaan melakukan pembayaran transfer Bank Mandiri IDR. Nah, di sini ada info nih teman-teman. Ternyata Twitter ini kita nggak ada nih di akun kita gitu kan. Jadi kita harus buat baru. Lalu, oke, kita buat dulu aja ya berarti ya. Kita ke persediaan, kita lalu ke barang dan jasa. Oke, kita bisa hapus dulu kali ya ini penerimaan barang karena udah selesai juga. Apa namanya tadi sweater ya? Kategorinya apa ini? Fashion wanita. Ya kan, sweater? Oke, jenis barangnya persediaan, satuannya itu pieces. Oke, coba kita cek di penjualan dan pembelian. Harganya berapa ini? Ya, 295.000. Oke, sudah. Ini enggak ada ya. Oke, sebenarnya tidak ada. Sudah, kita bisa save dulu. Oke, lalu selanjutnya kita akan ke faktur pembelian. Kita pakai pemasok umum. Tanggalnya tanggal berapa? Tanggal 28. Sudah. Kita akan input ya. Itu sweater kuantitasnya 100. Oh, harganya berapa? Di sini harganya 72.000. Oke.
Apakah gudang ada ininya? Oh, sebentar teman-teman. Kita ada yang kelupaan di bagian sini. Bagian persediaan ya di barang dan jasa. Kita tidak masukkan PPN. Itu akan sangat sangat-sangat itu ya. Kita coba cek ya. Karena ini pasti akan PPN ini sangat berpengaruh soalnya teman-teman. Kita akan masukkan PPN. Eh, Oke, sudah. Jangan lupa kita save. Kita save aja ya. Coba kita cek lagi yang tadi baru, yang masih baru-baru nih, yang t-shirt. Oke. Kita lihat, oke, PPN-nya sudah ada ya. Sudah. Oke, kita ke faktur pembelian lagi. Kita buat baru ya, teman-teman. Di tanggal, apa ini? Sekarang di tanggal 28 ya. Tanggal 28 dia belum ada. Oke, belum ada tanggal 28. Jadi kita bisa masukin. Nah, pemasok umum. Oke, di tanggal 28 nih. Tadi kita sudah input ya teman-teman sweater. Jadi, ya udahlah. Tadi berapa itunya? Kita coba cek. Berapa nih? Dia 100 dengan harga 72.000. Oke, 72.000. Jangan lupa ini store diganti ya. Oke. Oke, kita akan lanjut di sini. Sudah. Oke, sudah ya. Tanggal 28 kita coba lihat nomor fakturnya berapa. Nomor fakturnya di sini ini dia. 0023. Oke, sudah. Apakah ada biaya pengiriman dan lain-lain? Tidak ada. Oke, kita bisa langsung ke faktur. Oke, kita bisa langsung proses pembayaran. Oke, oke. Kita akan pakai Bank Mandiri IDR. Sudah. Lalu pembayarannya juga sama, sekian. Tanggal bayarnya nih, 8/2023. Nah, sudah. Kita akan bayar tunai. Ya, tunai ya. Sudah nih. Oke, kita save. Kita tunggu sampai biru. Oke, sudah dapat notif biru. Baik, sudah tidak ada soal lagi sepertinya. Ya, sudah tidak ada. Baik, sekian dari saya untuk pembelian. Untuk transaksi penjualan nanti ada di video selanjutnya ya, teman-teman. Bye bye, see you next time. See you.